Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rahma Sari Putri, SE MBA dari mata kuliah Perencanaan Anggaran Sektor Publik. Di sini saya Dinda Adisti, NIM 501200604 dari kelas 6H Prodi Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan tentang kebijakan umum, anggaran atau KUA dan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan umum anggaran atau disebut dengan KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021. Materi yang pertama yaitu penyusunan perubahan KUA. Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD KUA Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2021 dalam rangka yang pertama yaitu perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah. Yang kedua yaitu perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dalam memperhitungkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah dan alokasi pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, bantuan operasional sekolah reguler, dan penerapan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau disebut dengan SILPA tahun anggaran 2020. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan perubahan KUA. Perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021 disusun dalam tujuan untuk yang pertama yaitu memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari perubahan APBD tahun anggaran 2021. Yang kedua yaitu menyesuaikan kebijakan terkait pendapat belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyusunan perubahan KUA yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Selanjutnya ada kondisi perekonomian Kabupaten Grobogan. Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang dikerjakan diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan enceran, retail dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian sebagai sektor yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi, dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021. Selanjutnya ada perubahan kebijakan pendapatan daerah, yaitu yang pertama menyesuaikan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan yang A, relasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan Juni triwulan 2 tahun 2021, penyesuaian target pendapatan asli daerah atau PAD dengan memperhatikan dampak pandemi COVID-19. Kedua yaitu penyusunan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat meliputi yang pertama yaitu penyesuaian terhadap dana transfer dan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 07/2021 tentang pengolahan transfer ke daerah. Yang B yaitu penyesuaian atas DBHCHT berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan PMK nomor 230 PMK 07/2020 tentang rincian dana bagi hasil cukai, hasil tembakau menurut daerah provinsi, kabupaten, kota anggaran 2021.
Kebijakan belanja daerah, kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 secara rinci sebagai berikut. Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasional dirinci atas jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja operasional yaitu ada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan pelayanan dasar pemukiman. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk pengeluaran mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Di dalamnya membuat kewajiban bagi hasil pajak atau restribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada tahun berkenaan dengan kewajiban alokasi dana desa yang bersumber paling sedikit 10% dari alokasi dana umum dan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah pusat. Kebijakan pembiayaan daerah yaitu yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Grobogan tahun 2020. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Yaitu ada perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau disebut dengan PPAS. Bahan PPAS APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Anggaran 2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2021 sampai dengan triwulan 2 diperlakukan sebagai APBD tahun 2021 dalam rangka yaitu perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah. Yang selanjutnya yaitu perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan perhitungan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah. Selanjutnya, di Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 diatur perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia penyusunan perubahan PPAS. Penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 bertujuan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup pendapatan hasil daerah. Selanjutnya menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan perangkat daerah. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan tahun anggaran 2021. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Nomor tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Selanjutnya ini ada tabel tentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS belanja daerah tahun anggaran 2021.
Bisa kalian lihat di sini. Slide selanjutnya.